Hmm. Alhamdulillah. Yes. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa ba'du. Bapak Ibu pripun kabare sedaya? Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah berlimpah. Suatu anugerah yang diberikan Allah pada kita kali ini, masih diberi nikmat sempat ngaji, sempat bersama orang-orang yang terkasih, sempat urip, yang penting sing urip gitu. Alhamdulillah harus disyukuri Bapak Ibu, karena akan tiba saatnya sesuatu yang mahal itu adalah kesempatan. Ada anak-anak yang sudah sukses ingin menggandeng tangan orang tuanya tawaf di Ka'bah, nggak tahunya orang tuanya sudah tidak ada semuanya. Ada anak-anak yang hidupnya sudah sukses, merasa berhutang dan menyesal. Kenapa? Karena belum sempat membuat orang tuanya bahagia. Jadi kesempatan kita masih bersama orang tua itu sangat bermakna. Kesempatan bersama suami atau istri, bersama dengan anak, itu juga luar biasa sebenarnya. Semuanya akan terasa ketika kebersamaan itu sudah tidak ada lagi. Ngaten nggih? Jadi ketika cik eneng bojo ki rasane yo biasa. Tapi ketika pasangannya serane pripun? Jatuhno. Ya itulah manusia. Maka sedulur semuanya, mumpung kita diberi kesempatan, kita manfaatkan waktu demi waktu agar kita makin hari makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mulai Jumat kemarin kita masuk bulan Dzulqa'dah atau Selo, di mana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jumlah bulan itu 12. Sejak diciptakannya langit dan bumi, Allah menetapkan dalam setahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini dipilihkan 4 bulan yang istimewa. Bermula dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 3 bulan berturut-turut. 1 bulan yang terpisah yaitu di bulan ke-7, bulan Rajab. Maka sejak Jumat kemarin sampai nanti menjelang Suro Muharram, kita ini berada di hari-hari yang dimuliakan, diistimewakan oleh Allah. Amal kebaikan diganda-gandakan pahalanya. Begitu pula kalau kita melakukan kesalahan. Hari-hari ini akan terasa biasa bagi orang yang tidak tahu nilainya. Nah, inilah pentingnya ngaji ini. Ini dianggap kayak dino biasa, padahal ini hari-hari yang diistimewakan oleh Allah. Bahkan ketika Nabi Musa diperintahkan untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah selama sebulan, itu adalah di bulan Dzulqa'dah.
datang ke Bukit Tur Sinai. Ditambah 10 hari, 10 hari Dzulhijjah. Jadi pas 40 hari. Peristiwa itu terjadi di bulan Dzulqa'dah plus 10 hari Dzulhijjah. Jadi wa tamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Komplit selama 40 hari 40 malam. Itu bilangnya Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Maka dari itu sedulur semuanya, ayo kita muliakan, kita istimewakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang bisa memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Innallaha yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Sungguh Allah itu yang mencipta dan Allah yang memilih. Dari semua tempat di bumi ini, Allah yang mencipta dan dipilihlah tempat yang terbaik, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Begitu pula dari semua hari, 7 hari itu dipilihnya hari Jumat melebihi hari-hari yang lainnya. Dari sebulan dijadikan ada 7 hari. Angka 7 ini angka keramat Pak nggih. Langit itu lapisnya 7, bumi juga 7, hari juga 7, orang tawaf juga 7, orang sa'i juga 7, jumlah nada not musik itu juga 7, do, re, mi, fa, sol, la, si. Aja do nek 8. Iya kan? 7. Angka 7 itu angka yang istimewa. Nanti nih. Ini luar biasa sedulur semuanya. Maka yang punya niat-niat baik, keinginan-keinginan baik, ayo dilakukan di bulan-bulan ini. Hingga kemarin waktu halal bihalal kita sampaikan di antara hal yang perlu kita latih selama sebulan kala itu, ojo ngeluh, ojo sambat. Itu di forum besar. Karena ini sudah forum kelas, maka latihannya jadi 3 bulan. Karena Ashurul Hurum tadi pripun saja, ojo sambat selama 3 bulan, selama bulan Ashurul Hurum ini. Karena orang sambat itu artinya adalah orang yang tidak bersyukur. Tanda awal orang yang tidak bersyukur itu diawali saka sambat. Ini selama 3 bulan kita latih diri kita untuk selalu bersyukur. Zikirnya alhamdulillah, pripun kabare alhamdulillah, usane pripun alhamdulillah, keluargane pripun alhamdulillah, bagaimana cuacanya terus ngono pokoknya. Zikirnya alhamdulillah, 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 seneng terus pokoknya. Digawe seneng terus, ojo sambat. Andai kata harus sambat, sambatlah kepada Allah. Ketika kita nggak terasa cukup sambat neng sosmed, ya, dan dihapus. Sambat ke teman tiba-tiba segera istighfar, astagfirullah, kok sambat. Ibu-ibu kedinginan nggak nih? Alhamdulillah lulus. Kademan Pak Yai loh, dari sambat gue. Ya, sambat ini macam-macam. Oh, panas mentok. Nggak boleh kita ngomong panas, karena itu sambat. Alhamdulillah hari ini mataharinya sangat cerah. Ngono ngomongin ngono. Nggih. Aja dilatih. Ya menis mendung. Iki malah gawe kok piye kok maitu. Itu sambat.
Kita latih sedulur semuanya, karena sambat itu tidak menambah kecuali tambah sumpeng, nggak pernah menyelesaikan masalah apapun. Dan kita akan melihat seperti saya sampaikan kemarin, kita mampu tidak sambat sama sekali kepada manusia, kita akan ditunjukkan keajaibannya. Apa keajaiban itu? Karena ini ilmu syukur. Orang yang bersyukur itu mesti ditambah. Rumus pertambahan itu hanya satu dalam Al-Quran, yaitu dengan bersyukur. Apapun kalau kita ingin ditambahi, ya hanya dengan bersyukur itu, bukan dengan kerja keras. Wong kerja keras tapi sambat, ya ditambah itu. Syukuri. Jadi kita latihan untuk menjadi manusia yang syukur. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi tentang semua mengalir. Andaikan materi ini sudah kita ulangi, bila belum maka kita akan bismillah mengawali dengan materi semuanya mengalir. Mungkin nanti pas tahun baru kita sudah bisa mewisuda diri kita. Pak Fajar, kayaknya acara nyekel wedhus bopong, berarti cekel tok wae. Iya dah, insyaallah. Nah, sedulur semuanya mengalir. Manusia ini adalah alam alit, semesta itu alam ageng. Jadi jagat kecil, jagat besar. Apa yang ada di semesta itu ada pada diri manusia. Kita hidup di dunia sudah berpuluh tahun dan semesta ini sudah berjalan jutaan tahun. Kita semuanya dapat menyaksikan setiap hari ada matahari yang terbit, siang kemudian tenggelam, esok kembali juga begitu. Ya, angin menggerakkan dedaunan, ya, oksigen begitu banyak, air mengalir. Alam ini akan dinamis, akan nyaman, ya, ketika mengalir. Air itu kalau diam saja akan membawa kerusakan. Kata Imam Syafi'i, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu insalato bahwa illam yasir lam yatibi. Aku melihat air ini yang menggenang, yang diam itu membawa kerusakan. Insyaallah toba, bila dia mengalir akan baik. Ilam yasin, apabila tidak mengalir, lam yatibi, tidak ada kebaikannya. Jadi sebuah tempat yang sungainya mengalir itu akan sehat. Dimanapun kita berada, oksigennya mengalir, anginnya gitu, ada ventilasi udaranya, itu akan sehat. Matahari juga begitu, bergerak terus tidak ada berhentinya. Begitu pula planet-planet yang lain, termasuk darah di dalam tubuh kita ini. Bila darah di tubuh kita ini terhenti, beribun kira-kira, atau tersumbat begitu aja, nanti bisa menimbulkan penyakit, sing stroke, sing kanker, macam-macam. Itu hanya karena tidak lancarnya peredaran darah, itu salah satunya. Begitu pula cairan yang lain di tubuh kita ini, apabila dia mengalir terus-menerus dengan lancar akan enak, termasuk oksigen. Coba dalam hitungan 3, Bapak Ibu ambil nafas, gitu. 1, 2, 3, monggo. Aja ditone. Ya, gitu. Jangan ditahan terus saja. Coba ditahan. Atau dikeluarkan yang banyak sekalian. Semua keh.
Hmm? Jadi sedulur semuanya, rezeki itu ya seperti oksigen. Kita menghirup udara ini, mengapa kok kita ini rela melepas kembali oksigen yang dihirup? Kenapa? Kok sedot kok terus kok colenehnya kok? Kok dikeluarkan lagi? Dia masuk, kenapa kita keluarkan lagi? Kenapa demikian? Itu nggak khawatir kentean? Khawatir betul kita kehabisan oksigen? Mesti ini rezeki yang menukui keyakinan. Rezeki itu turah-turah berlimpah-limpah. Andai kata kita memiliki keyakinan kepada rezeki Allah, ya Allah itu menyiapkan rezeki berlimpah-limpah. Keyakinan kita terhadap rezeki itu koyot ini keyakinan kita kepada oksigen. Nggak akan ada habisnya. Bahkan dia tidak nyaman kalau ditahan. Ya. Ditahan itu malah nggak nyaman gitu bang. Harus dikeluarkan. Termasuk rezeki ini sedulur semuanya. Agar kita ini berjalan bersama sunnatullah, hukum Allah yang ada di semesta ini, maka kita perlu menjalani hidup juga sesuai dengan hukum Allah yang ada di sekitar kita. Apa itu? Mengalir. Tidak ada ruang kosong, tidak ada ruang hampa, semuanya akan terisi. Apa yang keluar, maka akan ada yang masuk. Termasuk duit. Termasuk duit. Termasuk makanan, termasuk minuman, termasuk baju, termasuk apa saja, termasuk ilmu. Jadi rezeki itu banyak. Kalau kita sederhanakan di sini berupa materi, uang misalnya, apa yang keluar, kalau ada yang keluar berarti akan ada yang masuk. Semakin banyak yang keluar, semakin banyak yang masuk. Kowe percaya ora ngono kuwi? Tenane. Tenane to iki. Ngoten nggih. Biasanya kan yakin mau boleh oleh oke nek ngetokne kok sak imit-imit. Khawatir lek kentekan kan ngono to kuwi. Maka sekarang setelah kita sinau ngeten iki, karena ini ilmu yang harus dicake. Andai keyakinan kita terhadap rezeki termasuk uang, memang kaya dene oksigen yang tidak pernah ada habisnya berapapun kita hirup. Kita itu pernah mendengar kasus korupsi itu bertriliun-triliun. Ya pernah kita mendengar cerita ada pipa yang menghubungkan dari Indonesia ke luar negeri. Pipanya kalau seorang dewasa berdiri itu urung sundul kepala. Saking gedene pipa itu, minyak bumi itu bertahun-tahun dikirim keluar. Apa yang melarat Indonesia? Ya ora. Sejak zaman penjajah dulu berapa banyak yang diambil, tapi nggak ada ceritanya kita itu kekurangan. Betul nggak betul? Maka dari itu yang rezeki itu ya seperti itu, oksigen nggak akan ada habisnya. Jadi kita berlatih ini meyakini rezeki itu kayak gini, oksigen. Kalau kita pengen yang masuk banyak, yang dikeluarkan ya banyak. Siap Bu? Pak?
Saya nanti ingin dengar cerita-cerita nyata jenengan setelah mengamalkan ilmu ini. Dan semua kisah orang-orang yang sukses itu selalu bermula dari ilmu ini. Memberi. Gak eman dengan apa yang dia punya. Jadi ketika kita ini punya uang, punya makanan, punya apa, ya coba kita alirkan. Dialir nih. Cara mengalirkannya dengan dua cara. Yang pertama dengan zakat, infak, sedekah. Ya. Yang kedua dengan cara berbelanja. Nek zakat, infak, sedekah iki ora ketara. Ora ketara langsung hasilnya. Sing ketara apa? Belanja. Jadi kalau kita memang masih abot untuk mengeluarkan dengan cara infak sedekah, iki urung iso akeh, ya latihan dengan berbelanja. Hingga ketika kita itu berbelanja atau memberi, yakinkanlah diri bahwa saya sedang mengalirkan rezeki. Saya sedang mengalirkan manfaat bagi sesama. Dengan uang 10.000 yang kita belanja untuk beli bakso, beli tahu pong, atau beli cilok, apa tuku opo, dengan 10.000 atau 5.000 kita beli ke bakul bakso. Dari 10.000 yang lainnya oleh bakul bakso dia apa? Belanja ke pasar. Nah, tukang sayur, tukang macam-macam ya kan? Dari 10.000 itu mengalir lagi ke siapa lagi mereka untuk nyangoni anaknya yang sekolah, untuk beli buku, beli baju. Terus begitu dengan uang 10.000 ini terus mengalirkan manfaat. Hingga kita itu tidak boleh lama-lama nyekel duit, nggak boleh. Menabung boleh untuk emergensi, tapi tidak ada dalam Islam menabung untuk kaya, itu nggak ada ajaran itu. Menabung untuk kebutuhan emergensi, kita perlu punya itu. Tapi menabung untuk kaya itu dihabisi. Simpanan bank, tahun ngalamin apa? Nilai tukar inflasi lah. Buktinya nabung berpuluh tahun ya tetap aja nasib. Nabung itu bukan dengan uang, tapi dengan aset mestinya, kan nggak? Jadi kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Bahasa Al-Qur'annya begitu, agar harta itu tidak ngumpul di orang-orang kaya aja, termasuk orang yang kaya, punya profesi bagus, gaji yang bagus, itu pun tetap dianjurkan untuk berwirausaha, berdagang atau apa, agar duitnya ini mengalir bermanfaat untuk banyak orang. Cobalah kita tengok di dompet kita ini ada 100.000, 50.000, 20.000. Ketika tidur di situ itu jadi apa deh? Manfaatnya apa Bu? Pak? Karuan lek 1.000 ngono nggih persiapan ngerok. Tinggi kerok masuk angin itu. Ketika uang itu nongkrong di dompet itu loh, di saku ini apa? Kebaikannya itu apa? Eneng nambah tuh. Loh, ya loh. Gitu cekelan, mau cekelan semono kae. Segera ini ditasarufkan. Anda mau berinfak, bersedekah silahkan. Anda mau belanja silahkan. Karena kalau ada yang keluar mesti ada yang masuk. Keyakinan kita mesti begitu, kayak oksigen. Mbok kok tok nih sak keselmu. Bahkan ditok nih lewat dikerok. Kerok anehnya loh. Masuk angin ya tuh. Udah dikeluarkan begitu loh, cek masuk ada lagi oksigen itu.
bahkan nggak nyaman, gitu Pak. Kalau kita mendiamkan angin itu di mulut kita, di paru-paru kita nggak kotok nih, nggak nyaman. Bahkan darah kita juga harus dikeluarkan, mungkin dengan donor, dengan bekam, fasdu. Para ibu-ibu yang baru melahirkan, air susunya lera dibagikan, nggak dikeluarkan, yang malah membuat dia menderita. Maka dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, coba dibuka 268. Monggo. Silakan dibaca, Pak. Yang udah dapat langsung mau. Monggo Bu. Pak, sampai ya. Ya, silakan. Bu, dapat, monggo dibaca. Afatlah. Iya, makasih artinya. Baik, asyaitanu ya'idukumul faqra. Jadi kita itu sering ditakut-takuti dengan kefakiran. Kalau kok tukok nih entek lho kok. Mulai kurang lho piye? Kok sedekahnya kok piye? Lah kok tukokne iki kok terus piye? Entek kurang duitmu. Orang yang masih seperti itu, dia itu orang kesurupan. Sing dirasa iman ngono kuwi jenenge lagi kesurupan, kudu diruqyah. Hah? Gimana? Kesurupan ora iki lagian. Jadi ketika kita itu pengen belanja dan memang kita butuhkan, belanja saja. Anak minta apa untuk kepentingan sekolah atau kepentingan yang lainnya, belikan. Anda sendiri memiliki kebutuhan dan ada dananya, beli. Aja teman-teman. Engkontak ya gue loh. Kesurupane ngono kuwi. Itu sudah dijelentrehke Al-Qur'an, sik kurang percaya apa awake dhewe gitu loh. Tipu daya setan itu seperti itu. Akhirnya kita itu takut nggak dapat rezeki Allah kalau apa yang ada ini kita keluarkan. Allah itu senang kepada hambanya yang dermawan. Maka tidak ada cerita orang yang dermawan itu melarat itu orang ini. Tapi banyak orang sing melarat itu gara-gara gimana kesurupan terus itu. Maka untuk keluar dari kesulitan ekonomi, utang dan sebagainya, caranya pripun? Alirkan. Hingga ketika kita itu beli apapun,
saya sedang mengalirkan rezeki, mengalirkan manfaat. Hingga ketika belanja itu nggak merasa sedih, nggak merasa habis duitnya, belanja nukah mentok iki mau. Orang seneng wae. Ketika bayar itu dengan senang hati. Karena sedang mengalirkan rezeki, mengalirkan manfaat untuk sesama. Perasaan itu yang harus kita akses ketika kita berbelanja, bersedekah. Maka sempat ada semacam ya omongan lah ya, orang itu semakin seneng belanja uripe tambah mulya, senengin traktir, jajan, tapi yo duitnya entek-entek malah. Jadi logika yang diajarkan oleh Al-Quran ketika kita itu punya, beribut ditekem dewa apa bi? Dialirkan agar bermanfaat. Ketika kita datang untuk menebar manfaat bagi sesama, nggak usah khawatir ada hukum Allah. Kita juga bakal dialiri. Pripun Bu? Nah, siap napa mboten ini? Ya. Ya. Dan satu hal yang perlu dialiri segera itu adalah orang tua atau mertua. Jadi yang masih punya orang tua, ya, bahagiakanlah dengan pemberian. Salah satu guru kami itu sejak muda beliau setiap lebaran itu ngasih cincin emas pada ibundanya 1 gram bopiro. Wah seneng iron biung. Zaman semono sik 300 400 sak gram. Kemertuanya juga begitu. Baru 2 tahun atau 3 tahun kemudian hidup beliau, masya Allah, berlimpah-limpah itu. Maka sering saya sampaikan ketika kita ini berat rasanya menanggung suatu masalah, mungkin kita sedang putus hubungan dengan orang tua kita. Kalau beliau sudah tidak ada, mungkin kita lupa hari itu belum mendoakannya. Kalau mereka masih ada, kita belum menyampaikan kabar atau apa. Maka saya sendiri selalu mendawamkan, membiasakan untuk mendoakan orang tua karena saya dah yatim piatu. Itu nggak ada orang tua. Kudu dilus-lus sirai gitu. Kita doakan, bacakan Al-Fatihah atau apa. Itu akan beda setiap hari. Kalau orang tua sudah tidak ada, ya bersedekahlah atas nama orang tua. Kalau mereka masih sugeng, tadi itu berilah sesuatu. Karena yang misalnya kita ini punya tanggungan, punya keinginan, tuku lemah, tuku omah, tuku kendaraan, tuku opong biaya macam-macam. Kita ini lagi memerlukan materi, memerlukan duit. Ya benar. Mancing ya kudu nganggo materi, benar. Karena yang kita inginkan materi, duit atau apa? Mancingnya harus juga pakai duit atau materi. Ra iso nganggo donga tok, ra iso. Gitu.
pengen duitnya berlimpah ruah, ya tokno duitmu itu. Ilmunya itu begitu. Ojo ndonga sampai nangis-nangis. Tapi emang nontonin duit ya ora dadi. Gak dadi. Tuh dengan sholat sing khusyuk ngono, ora bisa, Mas. Karena yang Anda inginkan itu materi. Mancingi kudu nganggo materi. Coba tengok orang tua atau mertua senengane apa? Senengane rokok Pak Yai. Apa bukan rokok Pak? Rokok sing sehat ngono piye? Atau sukanya baju atau makanan apa? Coba pikirkan itu. Bikinlah orang tuamu atau mertuamu senang. Alirkan manfaat kepada beliau-beliau. Dan itu luar biasa hasilnya nanti. Tapi kok awake dhewe perhitungan sama orang tua, sama mertua, ya uripmu bakal kangelan wis to. Ayo kita introspeksi. Walaupun orang tua kita mungkin lebih kaya misalnya ya, kita belum punya apa-apa. Justru karena itu kita untuk memancingnya dengan memberi. Dan di antara yang hebat itu adalah kita mampu memberi kepada orang yang lebih dari kita. Coba senang-senang traktir. Ya. Karena orang kaya itu mas senangannya traktir. Siap sugih nang mboten duwe mobil apik. Ya siap nyopiri. Siap bayar tolnya, siap bayar BBM-nya. Engko lek mampir warung ya siap bayari lho kan. Resukane wong sugih ngono lek kowe ngono kowe ora siap, ya berarti potongan larang. Wong sugih ki resikone ngombe mobil kon ngopir rek. Kira Mas. Utawa bayari sopir. Gue bensin apa nunggu? Orang mungkin iuran, dia sendiri gitu mungkin. Sing biasa jalan nih kan ngoten. Mampir warung yang diwae dhek ya sing bayar. Kena tilang wong bayar. Iya dhewe kan. Resiko wong sugih. Ngoten nggih. Nah, kalau kita pengen hidup kita berubah, berkelimpahan, ayo kita berusaha untuk mengalirkan ini. Jadi lek blonjo ya seneng blonjo, lek bayar ya dengan hati yang happy, seneng. Saya sedang mengalirkan manfaat ini. Bayangno duitmu sing 100.000 itu berapa akan nyodok kebaikan bagi banyak orang. Andai kata semua orang itu egois, duit, gak dibelanjakan coba. Terhenti semua kebaikan itu. Maka begitulah teman-teman semuanya, ketika kita diberi kebaikan oleh siapapun, jangan ditolak. Jadi di kelas kita ajari kalau ada orang ngasih, jangan ditolak. Yang nggak baik itu ngejip atau njaluk gitu. Tapi ketika ada yang ngasih, terima. Karena ketika kita menolak, sejatinya kita sedang memutus aliran kebaikan yang ingin dialirkan melalui kita. Berilah kesempatan orang lain untuk mengalirkan rezeki, mengalirkan kebaikannya melalui diri kita. Kita boleh membalasnya ke dia. Andai kata tidak dengan harta, dengan yang sepadan, minimal dengan terima kasih dan doa. Ojo kepikiran kepada yang memberi, tapi yang harus kita pikirkan adalah saya
akan mengalirkan kebaikan pada yang lain. Saya telah menerima kebaikan dari si A. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana saya juga melakukan ini pada orang lain kan. Kuwi sing kok pikir nih. Jadi jangan hanya dua arah dari dia ke dia, bolak-balik ngono ora, tapi ketika kita menerima kebaikan dari siapapun, berpikirlah untuk menyalurkannya ke orang lain lagi, berbuat baik ke orang lain lagi. Terus begitu. Seberapa banyak kita menebar manfaat, sebesar itu pula lah nilai kita di hadapan Allah. Sebaik-baik manusia, ya, yang paling besar manfaatnya bagi sesama. Infak subuh, memberi makanan, minuman, apa yang kita punya, itu akan membuka jalan keberlimpahan kita. Kita layak untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara rezekinya. Kenapa? Karena kita gemar untuk mengalirkan manfaat. Anaknya nangis-nangis pengen beli permen, beli mainan apa, belikan aja. Nanti nggak dimakan Pak Yai, nggak apa-apa. Setidaknya menyenangkan penjualnya. Loh ya dah. Sangat tinggi pahala orang yang membuat orang lain bahagia, itu khalus surur, memasukkan rasa bahagia pada orang lain. Tukar tukur kok pangan wae. Ya apa-apa, tapi nyenengke sing ada. Coba kalau Anda itu punya barang dagangan apa? Kapan saat paling menyenangkan? Ketika ada yang beli, kan bener. Ketika ada yang order, seneng orang. Nanti akan ada rezeki yang datang kepada kita. Nah, teman-teman semuanya, kita berharap di majelis kita ini, ilmu ini diamalkan. Dan lihatlah nanti dalam kehidupan ada peristiwa apa. Saya melakukan ini Pak Yai, ditulis itu, ini kisahku. Tiba-tiba apa. Kita ikhlas, tulus melakukan karena Allah. Tapi Allah itu juga maha baik. Tidak ada kebaikan kecuali bakal dibalas dengan kebaikan. Nah, ketika kita menerima kebaikan Allah, lantaran kita mengalirkan kebaikan, manfaat buat orang lain, awake tambah yakin gitu loh. Itu konsep Quran iki ngono kuwi. Kebenaran Al-Quran itu tidak diuji melalui hafalan, bacaannya, tajwidnya, makhrajnya, orang ngono kuwi tok. Menguji Al-Quran itu dalam tindak tanduk tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari itu. Wih, sing penting ning kono kuwi. Kita wis ngerti ayatnya ya wis eneng. Artinya ya wis ngerti. Nah, ini prakteknya gimana dalam kehidupan sehari-hari? Kan ini yang penting. Biarlah orang menilai seperti Rasulullah Al-Quran yang berjalan. Bukan berarti apalannya okeh ngono ki ora. Tapi semua langkah tingkah lakunya itu cerminan dari ajaran Al-Quran. Salah satunya gini gua. Senang mengalirkan rezeki, senang mengalirkan manfaat. Lihat tuh di video-video ada anak muda yang ya Allah ngasih makan gratis loh. Yang sekarang udah berapa ribu yang dikelola itu. Apa yang melarat ya ora. Bahkan nasib seseorang
betul-betul berubah menjadi sangat beruntung, ternyata bermula dari soal ini, mengalirkan rezeki, mengalirkan manfaat pada orang lain. Mungkin ketemu pengemis, mungkin ketemu orang tua, mungkin nyuargani ibu bapak atau apa gitu. Yakinlah apa yang keluar. Kalau ada yang keluar mesti ada yang masuk. Paksalah diri. Kalau lagi iman ngono kuwi, duitku 50.000. Wah, jangan kebutuhan itu wah kan. Ya toh? Banyak banget. Kalau saya keluarkan kurang nih. Uang wajib kurang dibayar. Kok iki kudu tak tok nih? Nanti dari mana? Nah, tasaulat pertanyaan-pertanyaan itulah sing jenenge kesurupan. Itu tipu daya setan ki ning kono kuwi. Yang ngatur rezeki itu tetap Allah. Yakini itu aja seperti oksigen ini. Nah, kita tidak mampu sampai ke titik itu keyakinan ini, yen ora kok lakonono sih, jalani dulu. Pernah tadi dulu saya ceritakan ada santri SDK ini sing HP ini rusak terus pamit ke saya untuk beli HP baru. Nah, duitmu pira 2 juta sekian itu tabungan segala-galanya katanya. Ya stok no. Setelah beli HP untuk keperluan jualan online, nggak nyampe seminggu dia cerita, alhamdulillah Pak Yai dapat order bisa apa? HP itu cek susuk. Kembalinya itu lebih banyak. Anak saya minta laptop waktu itu, golek-golek nih, bismillah, cukup gitu ku. Nggak nyampe seminggu ada lagi rezeki yang datang, gila gitu ku laptopnya cek susuk. Jadi yang datang itu selalu lebih banyak. Nah, peristiwa-peristiwa yang datang dalam hidup kita itu nambah yakin. Hingga orang-orang itu membaca wong melok kelas SDK itu apa toh jan. Bedane apa toh wonge loman. Ya lah wonge dermawan nyahnyo. Kok uripe dadi menak ngono saiki ya lah gampang kok tibake ilmune niku. Nyahnyo. Aten nggih. Wis to mandek golemu kesurupan. Pokoke lar wedi arep ngetok niku wis dieling-eling, lha kesurupan aku iki. Aja iman wis to, aja iman. Ada pertanyaan? Enggak iman, cuma kalau udah bilang nama ya berguna itu gimana? Ya bergunanya menurutmu man? Nah ya sekarang itu bergeraklah menurut Allah. Jadi lakukan tuh karena Allah. Pamane ini ya, kan dia duit, dia kok siap-siap nyari umroh, enggak kaji. Ujuk-ujuk tonggom iki lara kudu operasi. Kayak kue roh. Ya kan kue roh. Dek perlu biaya itu. Ini Allah sejatinya sedang nyuruh kamu. Karena Anda diberitahu oleh Allah ada orang lagi membutuhkannya. Itu apa maknanya? Allah nyuruh kamu untuk bantu dia kan benar. Ngumroh kaji mbuh cek keri. Makanya jangan masalah prioritas itu kadang-kadang kan subjektif kita sendiri. Maka lakukanlah apa yang menurut Allah. Dia itu jajan yang sehat.
Ya iso dilatih ya. Sing penting kan dia pengen jajan. Itu masalah bagaimana kita melatih, tapi jangan sampai kita itu menanamkan pada anak-anak, alah, beli duit gak angel, harus jajan nih kudu nangis-nangis sih. Wah itu jadi mental block nanti di kemudian hari. Ya dek ya jajan, tapi eneng sing luwih larang, Abi ingin beri kamu lebih mahal ini, mau nggak? Karena yang lebih sehat lebih mahal. Saya yakin mau anak itu. Dia berapa? Iya, Pak. Kan ngono toh, biasanya sing jajan bayi murah-murah, kok tukane sing larang seneng deh. Itu hanya soal bagaimana melatih, cuma jangan sampai kita meninggalkan kesan pada anak-anak bahwa duit itu angel golek. Apalagi kalau sudah sampai wong tua gua men ya. Pelit men ya. Oh, bahaya. Akhirnya nanti dia dapat jajan dari temannya. Kalau sudah dia menilai begitu, kancaku luwih lomo timbangan wong tuaku. Akhirnya nanti wong tua itu belas ra dirungokne nasihate. Luwih mendengar temannya. Itu yang terjadi anak-anak di luar kan itu, Pak. Dia memperoleh apa yang diinginkan bukan dari orang tuanya, tapi dari teman-temannya. Akhirnya lebih manut, lebih patuh pada temannya daripada orang tuanya. Bukan maksud diujo ya, tetap diberi dan diarahkan. Tapi ojo sampai dilarang. Diarahkan memang, diarahkan, terukur. Tapi ojo sampai dikesan kayak awakmu dhisik lah. Kita ini kan kadang-kadang korban dari didikan orang tua yang ya memang orang tua kita nggak sinau dhisik kebanyakan. Jajan, masa nih lihat duit kemenak gitu. Kan gitu mancep loh. Itu jadi mental block namanya. Jadi bismillah. Jadi kalau ada rezeki dieling-eling ojo suwi disimpen. Ojo suwi-suwi disimpen. Katu kok nendok terus kok gawe ini apa kok dol ya oleh. Agar manfaatnya mengalir pada banyak orang dengan cara memberi atau membeli. Andai kata semua kaum muslim itu berpikir begitu, enak hidup ini. Iya mas. Kalau kita lagi kesurupan, ya ndang eling. Nah ya, ndang dilakoni. Makanya saya bilang paksa. Yang berat itu apa-apa, kayak mobil melaku pertama itu yang berat. Kita latihan naik sepeda pancal yang berat, awalnya itu begitu udah jalan enak ya. Ini adalah soal bagaimana kita membiasakan diri, Pak. Maka sedekah yang terbaik itu sedekah ketika kita merasa iman, banyak kebutuhan, awak iyo sehat, pengen dadi wong sugih, kok kowe memberi, wah itu pahalanya berlipat-lipat. Yang penting sadari dulu, ini kesurupan aku. Saya tidak boleh lama-lama dalam kondisi ini. Bismillah. Kita nih, bahkan ketika kita mengalami kesulitan ekonomi apapun, kuncinya itu justru di situ. Kita nggak berani ngeluarkan, kok iman-iman, lumpuk-lumpuk deh. Di situ justru kita akan mengalami kesulitan demi kesulitan berikutnya. Alirkan, baik dengan Anda bersedekah atau dengan membeli. Iya. Bahwa untuk bisa mendapatkan uang itu biarkan uang itu masuk dulu, jangan dipikir dulu sudah salurkan ini sepertinya
soal dan perbedaan dengan konsep sekarang itu gimana kita menyikapinya. Oh. Ya, itu kan belum itu harus mikir jika beli itu tidak langsung berdatang kan gitu. Maka biasa dulu masuk dulu, baru kemudian nanti kita sampaikan itu konsepnya gimana ya Pak? Oh, nggak ada perbedaan. Orang yang beda nih. Nah kalau nyimpen berarti kan wis duwe, wis teko duite, piye to? Yang nggak boleh iki duite jeneng jaba kono. Iki jadi McLaren iki. Maklaran iki. Oleh lemah iki karena di atas 1 miliar biasanya 1%. Iki argi ngene suwe teh bae. Itu yang nggak boleh. Iki kan seneng, duit itu seneng. Jangan dibiarkan ngendon lama. Kan ngoten nggih, pun tahu bedanya ya. Itu loh maksudnya itu begitu. Aku tembak ya ini kata saya kata pemanggil itu baik itu salah saya. Pun kamu tuh kalau cerita dia pemanggil kayak apa atau TV ini kelihatan belum ada yang new. Kadang-kadang lo nggak terima aku yang gue nami subung nih gue yo. Kalau orang yang punya gue nami bawa nih gue nih kalau orang macam ini kan salah ya kayak itu bagaimana ya kadang-kadang itu sebetulnya aku jadi persoalan tarik kenal ya kan satu. Wih, nanya abon aku dong, kok orang tulis tinggal, tidak kadang-kadang itu apa? Nah, aku nganggon aku ya, aku nulis kawan ono, maksudnya itu aja. Ya, mbah-mbah kita dulu biasanya, atau kita masih kecil dulu lah. Kalau lagi kita main sama teman-teman kecil waktu siang, ayo deh mangan gini, koncone diajak, mangan rame-rame kan gitu kan. Ya saya kan orang harus makan siang pada mulai. Orang lagi umroh kan jujur lalu oleh-oleh, orang oleh. Uangnya lagi tamasa ke Jogja kemana? Jangan lupa ya oleh-olehnya. Nggak boleh gue ngemis. Oleh gue titip. Mas, lalu aku titip ke kono iki. Nyangone mesti. Makanya kalau orang datang ke rumah ya disuguh, kasih. Itu masalah nanti kita datang ke rumahnya dikasih ora itu kan urusan dia. Kita aja narjet. Ya, kita yang minta itu kok kayak njaluk wis surapi ngono. Gitu? Yang penting kalau orang datang ke rumah ya bisa disuguh walaupun dengan air, syukur-syukur makan kan begitu. Syukur-syukur mulai jadi kok gawani. Aja ninggal. Oh iki ning warung kok piye? Sekalian jenengane gawe warung lek ngono. Iya lho, Pak. Engko mesti tinggal